Seperti yang diketahui, Sintayong berhasil mencatatkan sejarah bagi Indonesia. Sintayong mampu mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke fase grup Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 setelah memuncaki klasemen grup K di babak kualifikasi. Partisipasi Indonesia dalam gelaran turnamen sepak bola terbesar pemuda se-Asia itu merupakan yang kali pertamanya bagi Garuda Muda. Keberhasilan timnas Indonesia U23 tentu saja tidak luput dari perhatian para rival timnas Indonesia U23. Pelatih timnas Yordania U23 Abu Zema memberikan catatan khusus pada perkembangan sepak bola Indonesia. Abdullah Abu Zema adalah salah satu anggota staf pelatih selama kampanye Piala Asia 2023 Yordania, di mana tim membuat sejarah dengan mencapai final untuk pertama kalinya. Dalam sebuah wawancara dengan FIFA, Abu Zema memiliki catatan khusus soal calon lawan timnas Yordania U23, yakni Garuda Muda. Menurutnya, level timnas Indonesia saat ini sudah berada pada level yang sama dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Menurutnya, timnas Indonesia U23 yang berada di bawah kepemimpinan Sintayong sudah berada di level yang sama dengan Australia dan Qatar, sehingga grup A akan menjadi grup yang sangat sulit dilalui karena kualitas tim yang merata. Kami memperhatikan seberapa jauh sepak bola Indonesia telah berkembang dan mengalami kemajuan, jadi setiap lawan akan menjadi lawan yang tangguh bagi semuanya. Tidak diragukan lagi, grup ini adalah salah satu grup yang sulit. Setiap tim memiliki motivasi yang sangat tinggi yang akan menciptakan pertandingan yang ketat. Australia adalah tim yang sulit, begitu juga Qatar yang memiliki dukungan sebagai tuan rumah. Dan Indonesia, kami tahu mereka telah berkembang pesat, ujar Abu Zema. Bagi Abu Zema, tidak ada pilihan lain bagi timnas Yordania U23 selain terus waspada dan mempersiapkan segalanya untuk meraih kemenangan. Postingan pemain Borneo FC Samarinda Diego Michel mengundang sorotan. Diego Michel mengunggah konten yang bertemakan soal pemain naturalisasi timnas Indonesia keturunan Belanda. Pemain yang notabene juga naturalisasi ini merepost via story sebuah feed yang berisi ilustrasi soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan dalam caption postingan tersebut, Diego Michel tampak memberikan kata-kata menohok. Gambar yang diposting oleh Diego Michel ialah ilustrasi pada zaman dahulu saat wilayah Nusantara dalam pendudukan Indonesia, di mana company VOC hendak meminjam tenaga dari orang-orang pribumi untuk bekerja di kapal. Lantas pada era sekarang, ibarat pihak PSSI meminta balik para tenaga yang telah dipinjam untuk memperkuat timnas Indonesia. Rivalitas hanya 350 tahun, setelah itu kita kawan lagi, jangan baper, tulis Diego Michel. Dalam postingan yang diunggah ulang oleh Diego Michel memang sedang viral di media sosial Instagram. Tak hanya Diego Michel, banyak dari netizen Instagram mengunggah ulang postingan serupa di story-nya. Terlebih hal ini memang sedang relate dengan kondisi skuad timnas Indonesia terkini, di mana skuad timnas Indonesia saat ini kebanjiran soal pemain keturunan. Pemain keturunan Indonesia Raja Nainggolan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan naturalisasi pemain-pemain keturunan yang layak memperkuat timnas Indonesia. Raja Nainggolan mengatakan, ada banyak pemain keturunan Indonesia yang saat ini tersebar di berbagai kompetisi Eropa. Menurutnya, pemain-pemain ini harus segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Menurut pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang memiliki darah Batak Toba itu, para pemain keturunan ini bisa membuat timnas Indonesia menjadi tim yang lebih hebat. Kalau Anda bisa membawa mereka semua untuk bermain di Indonesia, saya pikir Indonesia akan punya tim yang sangat bagus, ujar Raja Nainggolan. Pernyataan yang disampaikan mantan pemain timnas Belgia itu tak terlepas dari ramainya pemain-pemain keturunan yang mulai didorong PSSI untuk menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Rumor kiper berdarah Italia Emil Audero Mulyadi ingin memperkuat timnas Indonesia belakangan kembali muncul. Rumor Emil Audero ingin bermain untuk timnas Indonesia kembali muncul setelah kiper 27 tahun itu mencantumkan bendera merah putih di akun Instagram miliknya. Seiring rumor itu beredar, pernyataan Edi Mulyadi yang viral di media sosial pada 2021 kembali muncul. Ketika itu, Edi mengungkapkan penolakan Emil Audero dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia.
Edi sebenarnya sempat meluruskan pernyataan yang sempat viral itu. Edi mengaku selalu mendukung Emil Audero memperkuat timnas Indonesia, terutama di bawah PSSI yang diketuai Erick Thohir. Edi menilai kepengurusan PSSI sebelum Erick Thohir kurang maksimal dalam mengelola persepak bolaan Indonesia. Saya pribadi bukan tidak setuju PSSI kalau zamannya Pak Eri. Sekarang beliau orang yang sangat serius di sepak bola. Bukan saya underestimate PSSI sebelumnya, tapi apa betul mereka benar-benar mau mengangkat sepak bola Indonesia? Tapi di periode Erick Thohir sekarang, semua kemungkinan bisa terjadi, ujar Edi Mulyadi. Terkait video viral penolakan Emil Audero bermain untuk timnas Indonesia, Edi menganggap pernyataan itu seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Agak jengkel lihat video yang itu, apa istilahnya ya? Saya tidak bicara dalam kapasitas di media atau resmi. Saya bicara dengan ponakan, bicara sebagai orang tua sama anak. Itu, saya tidak tahu, saya direkam dan diupload. Viral. Jelas Edi Mulyadi. Timnas Indonesia masih akan terus mencari pemain keturunan yang bisa untuk dinaturalisasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia, terlebih saat ini sedang berjuang untuk bisa lolos Piala Dunia 2026. Pada Maret 2024 lalu, sudah ada 3 pemain keturunan tambahan Timnas Indonesia, yaitu Tom Haye, Nathan Joaon, dan Ragnar Oratmangun. Juga JIJs yang sudah resmi menjadi WNI sejak Desember 2023. Mereka semua sudah jalani debut bersama skuad Garuda. Di sisi lain, masih ada pemain potensial yang kabarnya berpeluang untuk memperkuat tim merah putih, yaitu Kevin Dix Bakar Besi. Kevin Dix merupakan pemain yang sempat dikabarkan beberapa tahun lalu untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Akan tetapi ada satu hal lain yang membuat pemain FC Copenhagen ini masih belum juga menjadi WNI. Namun sebagaimana dilansir dari akun Instagram @pemainketurunan.id, sang pemain masih memiliki peluang. Hal tersebut disampaikan oleh podcaster asal Belanda Danny van Laar dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Danny van Laar, Kevin Dix memiliki peluang yang bagus untuk skuad Garuda dan bisa terjadi. Kevin Dix berpeluang bagus untuk Indonesia, saya pikir itu akan terjadi, ujar Danny van Laar. Kehadiran Kevin Dix tentu akan memperkuat sisi belakang timnas Indonesia, terutama untuk posisi bek kanan. Bersama FC Copenhagen, ia sudah tampil di Champions League dan bertemu dengan tim-tim besar. Saat ini usianya baru 27 tahun, waktu ideal ketika seorang pemain sepak bola berada di masa emasnya.